Mari Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa pada hari ini kita akan belajar soal yang namanya roh perzinahan. Roh perzinahan ini jangan dibayangkan dengan roh yang menyebabkan seorang suami nyeleweng atau seorang istri nyeleweng, ya. Saya tidak bicara soal itu. Nah, banyak orang salah sangka roh perzinahan rohani itu dikonotasikan dengan penyelewengan pasangan, ya, padahal tidak selalu. Karena yang namanya roh perzinahan itu ternyata Bapak Ibu itu berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, dan roh ini wujudnya bermacam-macam, bahkan dari daerah satu atau kota satu atau negara satu dengan negara lainnya bisa berbeda. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan langsung saja saya share screen. Ya, judul pertemuan kita pada malam hari ini yaitu kelas demonologi kita yaitu roh perzinahan. Kita akan cari tahu roh perzinahan ini apa, lalu manifestasinya, pekerjaannya bagaimana. Nanti kita akan kenal kenapa Bapak Ibu saya mau sampaikan soal yang satu ini, karena sebenarnya entah kita sadar atau tidak, kita sering berhadapan dengan jenis roh ini. Bahkan di sekitar kita, kalau kita ngerti soal ini, maka kita akan bisa mengetahui keberadaan mereka. Ya, banyak orang tanpa sadar sering bersentuhan dengan roh-roh ini. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ngelihat, mungkin ada di antara Bapak Ibu pernah ngelihat kuntilanak lagi nongkrong di atas pohon, saya mau beritahu, itu roh perzinahan. Ya, betul. Mungkin terkesan lucu ya. Saya juga udah dengar ada orang lihat kuntilanak lagi duduk di atas pohon, ada kuntilanak di ujung gang, ada macam-macam ya. Nah, itu sebenarnya semuanya itu adalah roh perzinahan. Ya, roh perzinahan. Jadi kalau dibilang jenisnya, kategorinya itu semua roh perzinahan. Mungkin Bapak Ibu pernah juga dengar ada orang itu setiap kali ngelewati sebuah kuburan selalu permisi. Ada orang-orang begitu ya, permisi Mbah. Nah, sebenarnya itu terjadi karena apa? Karena mungkin dia dengar ada setan di kuburan. Nah, saya mau beritahu Bapak Ibu, itu juga jenis roh perzinahan. Ya, dan memang ada sih yang disebut roh pekuburan. Roh pekuburan ini memang ada di kuburan-kuburan, di pemakaman-pemakaman. Saya sudah pernah doakan kelepasan seorang anak kecil itu kemasukan roh dari pekuburan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya tanya orang tuanya, ternyata benar belum lama itu melewati sebuah pemakaman. Jadi lewat situ, kemudian rupanya ini anak dihinggapi roh ini dan berhasil masuk ke dalam jiwa anak ini. Dan saya doakan kelepasan buat anak ini. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi Bapak Ibu, saya mau beritahu, jangan pernah permisi waktu mau lewat kuburan. Anda udah ditipu sama setan. Lalu saya juga pernah lihat pernah dengar ada sekelompok anak remaja, ya ini cerita saja, ada sekelompok anak remaja mengikuti sebuah retreat. Ya, retreatnya luar biasa Bapak Ibu, hadirat Tuhan luar biasa. Nah, setelah ikut retreat mereka harus kembali ke kamar. Ini ceritanya ada 3 orang anak muda keluar dari ruangan retreat, aula ya, kemudian mau kembali ke kamar. Nah, waktu mereka mau kembali ke kamar ini, mereka melewati sebuah mobil, dan mereka lihat di kaca mobilnya itu ada muka seperti kuntilanak. Ya, bayangkan ya, wajah perempuan, rambut panjang, baju putih. Nah, mereka 3 anak muda ini yang baru saja ya masuk hadirat Tuhan. Begitu melihat setan di kaca mobil, mereka langsung lari terbirit-birit. Ini menggelikan Bapak Ibu. Itu hadirat Tuhannya kemana tadi? Sebenarnya bukan hadirat Tuhannya kemana. Ini anak-anak ini nggak ngerti tentang kuasa dan otoritas ya. Jadi mereka tetap aja kalah sama setan-setan ya, sama jin. Nah, ini Bapak Ibu, setan yang terlihat di kaca itu, saya mau beritahu, itu jin. Ya, itu jin.
Nah, nanti saya akan lebih rinci lagi. Itu hanya pembukaan ya. Mari Bapak Ibu kita lihat yang di layar. Di situ Bapak Ibu bisa lihat itu ada satu sosok. Ini salah satu bentuk jin juga. Modelnya kayak gini Bapak Ibu. Ya, jin jenis ini ada di Timur Tengah juga. Bahkan di Alkitab itu ada ayatnya tentang mereka ini. Ya, mereka ini disebut kalau bahasa Inggrisnya satyr atau satir. Satir ini manusia setengah kambing wujudnya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Narnia, ya di film Narnia itu ada makhluk manusia setengah kambing. Nah, mereka inilah yang disebut sebagai satir atau satyr, manusia setengah kambing. Tapi mereka ini apa, Bapak Ibu? Mereka ini jin. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat itu di layarnya, di latar belakang, di belakang gambar makhluk ini. Itu Bapak Ibu bisa lihat itu seperti reruntuhan bangunan. Lalu ada gambar pohon gitu ya yang kayaknya kering gitu. Nah, ini saya mau beritahu Bapak Ibu kenapa kalau saya pakai gambar ini, karena roh perzinahan itu suka tinggal di area-area yang gersang, di tempat-tempat kosong yang sudah tidak ada penghuninya. Bahkan kalau Bapak Ibu baca ada ayat-ayat tertentu di Alkitab, itu jin-jin ada di tempat-tempat seperti ini, reruntuhan bangunan, reruntuhan kota, dan sebagainya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, ada beberapa kamar-kamar di dunia ini yang dibiarkan kosong dan tidak boleh ada penghuninya. Nah, di situ ada jinnya. Di Indonesia ini juga ada terkenal hotel, ada kamarnya, salah satu kamar di hotel tersebut, di situ ada jinnya. Nah, jin itu roh perzinahan. Lalu ada dukun-dukun, itu bisa dapat cincin dengan bertapa di bawah sebuah pohon. Ya. Nah, yang ngasih cincin itu roh perzinahan. Ya, nanti saya akan cerita lebih ini lagi, lebih banyak lagi. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat. Kita lihat ayatnya. Ya. Nah, kata roh perzinahan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini judulnya roh perzinahan. Nah, pertanyaannya apakah ada istilah roh perzinahan? Roh perzinahan itu Bapak Ibu di Alkitab ada disebut di Hosea 4 ayat 12. Dan sebenarnya ada di beberapa ayat yang lain juga di kitab Hosea. Saya hanya ambil salah satunya. Ya, di situ Bapak Ibu bisa lihat Hosea 4 ayat 12. Umatku bertanya kepada pohonnya. Perhatikan baik Bapak Ibu. Ini ceritanya Tuhan sedang berfirman kepada Nabi Hosea. Jadi Hosea ini nama seorang nabi. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya, akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka. Jadi Bapak Ibu, di dalam sejarah bangsa Israel itu memang sudah bukan rahasia lagi. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan bahwa orang Israel itu berkali-kali jatuh dalam dosa perzinahan. Bukan perzinahan dalam pengertian antara manusia dengan manusia, tetapi mereka berzina dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala. Ya, dengan cara menyembah berhala. Dan kalau Bapak Ibu baca di ayatnya di sini, di Hosea 4 ayat 12, maka Bapak Ibu bisa melihat di situ, bahkan orang Israel itu bertanya kepada pohon, bertanya kepada tongkat. Mereka punya masalah, punya pertanyaan, mereka nanyanya itu kepada sebuah pohon. Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Bahkan di berbagai belahan dunia itu ada orang-orang yang memang secara letterlek nanyanya ke pohon. Jadi mereka membutuhkan sesuatu atau konsultasi. Ini saya mau beritahu, ada orang-orang bahkan konsultasi di depan pohon. Jadi ngobrol sama pohon. Memang sebenarnya bukan pohonnya yang dia tuju, tetapi di belakang pohon itu, di balik pohon itu ada roh yang lain. Kalau Bapak Ibu baca di sini dikatakan bahwa roh perzinahan
menyesatkan mereka. Jadi orang Israel itu telah disesatkan oleh roh perzinahan. Nah, ini sebagai intermezzo atau tambahan Bapak Ibu ya. Alkitab itu kalau menyebut roh tertentu itu cara yang dipakai untuk istilah yang dipakai untuk mengenali roh tertentu itu dengan melalui manifestasinya. Karena roh yang satu ini itu membuat orang Israel atau seseorang atau sebuah kelompok menyembah sesuatu yang lain, maka rohnya disebut perzinahan. Karena memang manifestasinya itu membujuk orang untuk berzina. Nah, perzinahan yang di sini yang dimaksud apa? Mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantungnya, ibadahnya, penyembahannya kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Jadi secara gampangnya begini, roh perzinahan menyebabkan orang itu nyeleweng dari Tuhan. Bapak Ibu bisa mengerti ya? Jadi roh perzinahan itu membujuk orang, merangsang orang, berusaha mengarahkan perhatian orang, fokus orang, ya beralih kepada yang bukan Tuhan. Jadi dari Tuhan kepada yang lain yang bukan Tuhan. Itu roh perzinahan. Jadi kalau ada orang nih datang ke pesugihan, bahkan itu salah satu bentuknya Bapak Ibu. Kalau ada orang datang ke pesugihan, minta kekayaan, orang itu sedang melakukan perzinahan rohani. Kalau ada orang itu menyembah patung, menyembah sejenis berhala, maka orang itu sedang melakukan perzinahan rohani. Dia sedang berzinah dengan pribadi yang lain selain Tuhan. Nah, itulah kerjaan manifestasi dari roh perzinahan. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu maaf, kemudian lebih bersandar bahkan kepada uang, kepada bisnis, Bapak Ibu sudah mulai terseret ke dalam perzinahan rohani. Nah, roh perzinahan ini Bapak Ibu di dalam bahasa Inggrisnya itu the spirit of whoredoms. Ya, itu terjemahannya berarti roh pelacuran atau roh percabulan atau roh perzinahan. Nah, kalau Bapak Ibu baca Alkitab itu juga ada istilah roh gelojoh. Roh gelojoh ini istilah lain roh rakus. Orang yang tidak bisa nahan nafsu makannya. Itu ada Bapak Ibu. Jadi ada orang tidak bisa nahan nafsu makannya. Pengennya makan terus. Seakan-akan nggak pernah kenyang. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu, itu ada kemungkinan dikuasai oleh roh gelojoh atau roh rakus. Itu ada ayatnya di Alkitab Bapak Ibu. Orang-orang Israel pernah terkena roh ini. Ya, nanti itu ada di kitab Keluaran kisahnya. Jadi orang Israel pernah dirasuki roh ini, dikuasai oleh roh ini. Jadi mereka nggak bisa nahan nafsu makannya. Bahkan Alkitab mengatakan itu daging burung puyuh sampai keluar-keluar dari mulutnya. Saking itu makan terus. Dan itu menimbulkan kemarahan Tuhan. Ya, itu ceritanya waktu Tuhan ngirim burung puyuh. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran, karena orang Israel bersungut-sungut. Mereka pengen makan daging seperti di mana di Mesir. Ya, di situ ada tuh roh gelojoh atau roh rakus. Nah, roh ini merangsang orang menjadi rakus, tidak bisa nahan nafsu makannya. Ini sedikit tambahan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ini roh apa ya yang sedang kerja, nah Bapak Ibu lihat itu manifestasinya. Ini manifestasinya apa? Ada orang itu gampang banget marah. Masalah sedikit aja marah. Ya, masalah kecil marah. Seakan-akan orang yang bersangkutan itu bikin dosa besar.
Nah, orang seperti ini ada kemungkinan dikuasai oleh roh kemarahan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa paham ya. Orang yang cenderung nyeleweng, ada suami itu cenderung nyeleweng, padahal tahu nyeleweng itu salah, tapi dia cenderung nyeleweng. Nah, roh yang menyebabkan dia begitu, Bapak itu bisa nyebut roh perzinahan juga. Cuman bedanya bukan roh perzinahan yang seperti ini. Jadi manifestasi dari kerjaan setannya itu ngapain? Ya, nah itu roh itu bisa kita kita sebut sebagai roh tertentu berdasarkan manifestasinya. Jadi kalau ini sekedar pelajarannya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin suatu saat akan doakan orang yang ada setannya. Nah, Bapak Ibu bisa kenali dari manifestasinya. Ya, kalau ada orang itu sombong banget, bahkan apa aja sombong, Bapak Ibu. Ada orang seperti itu. Ya, punya kelebihan kecil, sombong. Begitu punya kelebihan gede, sombong juga. Dan rasanya ini orang hidupnya dipenuhi dengan kesombongan. Nah, orang ini dikuasai oleh roh kesombongan. Nah, Bapak Ibu bisa paham ya sampai di sini ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini hanya tambahan saja. Jadi roh perzinahan ini yang dimaksud, roh ini membuat orang Israel ya itu beralih perhatiannya dari Tuhan kepada yang lain. Ya, mereka ini sampai bertanya kepada pohon. Jadi roh yang ada di pohon ini, Bapak Ibu, yang ditanya-tanya sama orang Israel, di dalam pohon ini, di balik dari pohon ini ada roh perzinahan. Bahkan di Indonesia kita sudah dengar ada cerita-cerita seperti itu. Ada orang-orang yang datang ke pohon. Nah, ini kurang lebih sama Bapak Ibu ya. Minta kekayaan, datang ke pohon, ngasih sesajen di pohon. Jadi bukannya doa sama Tuhan, tapi mintanya kepada pohon. Dan yang menarik memang ada itu dukun-dukun dapat kalung, dapat cincin, dapat macam-macam setelah bertapa sekian lama di bawah pohon. Bahkan yang menarik Bapak Ibu, ada seorang dukun itu bertapa di sebuah pintu. Dia bertapa sekian waktu, kemudian apa? Dia dapat cincin di situ. Tiba-tiba ada cincin datang. Cincin dari seekor jin. Jadi kalau ditanya jinnya di mana Pak? Jinnya ada di pintu itu. Dan nanti saya kasih tahu kenapa kok seekor jin bisa berada di sebuah pintu. Kenapa ada jin bisa ada di sebuah pohon dan seterusnya dan seterusnya. Ya baik Bapak Ibu, mari kita lanjut. Di Hosea 4 ayat 12 sampai 13. Kalau tadi itu Hosea 4 ayat 12. Nah, sekarang kita lihat lebih detailnya, ya. Umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya, akan memberitahu kepadanya. Nah, ini perhatikan baik ya. Jadi nanya kepada pohon, lalu kemudian mendapat jawaban dari pohon. Bertanya kepada tongkat, tongkatnya ngasih jawaban. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah. Perhatikan baik. Nah, ini versi lengkapnya ya, dari ayat 12 menuju ayat 13. Jadi di sini dikatakan sebab roh perzinahan menyesatkan mereka dan mereka berzinah, meninggalkan Allah mereka, meninggalkan Yehova. Mereka, perhatikan baik, mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Jadi dari sini kita bisa lihat bahkan di Indonesia juga terjadi yang model begini. Ya, mereka mempersembahkan korban, kalau kita disebut sesajen, sesaji. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, membakar korban di atas bukit-bukit. Jadi ini bukan korban kepada Yehova,
Orang Israel kan menyembah Allah Yehova. Jadi mereka tidak, dalam hal ini bukan mempersembahkan korban kepada Yehova, tapi mempersembahkan korban itu kepada jin. Kepada jin-jin, kepada roh perzinahan. Jadi roh perzinahan ini begini Bapak Ibu, mereka itu menyesatkan orang sehingga orang itu meninggalkan Tuhan. Beribadahnya, bertanyanya, ya, berdoanya, nyembahnya bukan kepada Tuhan, tetapi Bapak Ibu tahu kepada siapa? Kepada roh perzinahan itu sendiri. Jadi roh perzinahan mengarahkan orang untuk nyembah roh perzinahan tersebut. Dan di sini ada disebut juga pohon rimbun. Waduh, Bapak Ibu tahu nggak pohon rimbun nama? Ya, kalau di sini ada Bapak Ibu, saya udah sering dengar ada orang itu datang ke pohon beringin. Ya, waduh itu sering orang datang ke pohon beringin. Mbah, nuwun sugih, minta kaya. Jadi pohonnya dipanggil Mbah. Mbah itu kakek. Kek, minta kekayaan. Sejak kapan pohon jadi kawin sama nenekmu? Gitu. Jadi memang ini maaf Bapak Ibu, orang tuh kalau udah tersesat, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, udah pasti jadi bodoh Bapak Ibu. Kalau udah disesatkan setan itu jadi bodoh. Pohon dipanggil kakek. Bahkan ada dukun masih muda, itu mau dipanggil mbah. Bodoh banget kan? Jadi itu Bapak Ibu ya, ini kita lihat, bahkan orang Israel ini sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi mereka berzinah, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah Yehova. Nah, sekarang kita perhatikan slide yang berikut. Nah, ini Bapak Ibu, saya ini di bagian ini khusus versi lengkap dari ayat 13. Ya, di sini dikatakan mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon rimbun. Nah, perhatikan baik, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina, menantu-menantumu perempuan bersundal. Nah, sekarang pertanyaannya, yang disebut anak-anak perempuan berzina atau bersundal ini, itu maksudnya apa? Jadi di sini di bagian akhir dari ayat 13, itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzina dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Nah, ini pertanyaannya. Ini maksudnya perzinahan atau persundalan yang mana? Ini istilah sundal, persundalan gini Bapak Ibu, saya mau beritahu. Seseorang disebut bersundal itu kalau orang itu datangi pelacur. Jadi kalau saya datangi seorang pelacur, lalu melakukan hubungan seks dengan dia, saya sudah bersundal. Perhatikan baik. Ya. Atau kalau dikatakan perempuan itu bersundal, dia berbuat sebagai seorang pelacur. Jadi ini menantu-menantu perempuan orang Israel itu jadi bersundal. Jadi mereka seakan-akan berlaku sebagai seorang pelacur. Jadi laki-laki mana aja bisa berhubungan seks dengan mereka. Jadi begini Bapak Ibu, ini yang dimaksud berzinah dan bersundal ini maksudnya bukan konteksnya tidak sama dengan yang tadi berzinah dari Tuhan. Jadi meninggalkan Tuhan, bukan. Yang ini betul-betul perzinahan, persundalan fisik. Nah, hubungannya apa? Hubungannya begini. Nah, perhatikan baik Bapak Ibu, waktu roh perzinahan rohani ini masuk bahkan menguasai kita, itu biasanya itu akan nyeret kita juga jatuh di dalam perzinahan dan persundalan secara fisik. Nah, ini kasus-kasus begini udah terjadi.
Nah, ada beberapa orang bingung, kenapa ya kok saya berzinah lagi. Nah, dia nggak sadar bahwa dia sendiri itu sudah berzinah secara rohani. Mungkin dia nyembah berhala, mempersembahkan korban kepada yang bukan Tuhan, dan itu akibatnya menyeret dia juga untuk jatuh dalam perzinahan atau persundangan. Nah, di Hosea 7 ayat 16, kita tidak akan baca ayatnya, tetapi di situ Bapak Ibu itu ada istilah Baal. Jadi orang Israel itu menyembah Baal. Di dalam versi LAI-nya itu disebut Baal. Baal ini siapa? Baal ini adalah dewa orang Babel. Jadi agama Babel itu salah satu dewanya Baal. Ya, berhala sebenarnya. Nah, tapi yang uniknya kata Baal ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari disebut dewa. Loh, Pak, kenapa Bapak munculkan ini? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Ya, saya mau jelaskan lebih lagi. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan baik. Bapak Ibu pasti tahu ya bahwa ada agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan di dunia ini yang nyembah dewa-dewi. Betul ya? Ada yang nyembah dewa ini, dewa itu, begitu ya. Dewi ini, dewi itu. Ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, itu yang disebut dewa-dewi itu adalah roh perzinahan. Jadi yang kalau Bapak Ibu dengar ada dewa Zeus, dewa apa. Nah, ini saya mau sampaikan begini, dewa-dewa itu kalau dikategorikan, mereka ini roh apa, Pak? Mereka ini roh perzinahan. Kalau ada orang nyembah, misalnya tadi dewa Baal. Nah, dibalik dari dewa Baal ini atau dewa Baal tersebut itu sebenarnya ada roh perzinahan. Jadi maksudnya roh perzinahan itu menyebabkan orang jadi nyembah si Baal. Dan memang biasanya ada wujud patungnya. Tapi di balik patung itu sebenarnya, atau patung itu mewakili dewa atau dewi tertentu. Nah, dewa atau dewi itu roh perzinahan. Bapak Ibu bisa mengerti sampai di sini. Ya, jadi dewa dewi itu sebenarnya merujuk kepada roh perzinahan. Yang tidak diketahui orang dikira dewa itu seperti Allah, Tuhan. Gitu. Tapi sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah setan-setan yang kategorinya roh perzinahan. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu, kalau orang itu pernah nyembah berhala. Nah, ini ada satu masalah Bapak Ibu. Orang yang pernah nyembah berhala dan belum membereskan diri, orang ini akan sulit untuk dengar suara Tuhan. Dia akan sulit untuk mendapat pesan Tuhan dalam bentuk baik itu penglihatan atau pesan dalam bentuk yang lain. Kenapa? Karena telinga dan mata rohaninya itu tertutup. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah beribadah atau nyembah atau bertanya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Dan itu menutupi telinga rohaninya dan mata rohaninya. Jadi orang yang pernah nyembah berhala, lalu kemudian dia bertobat, tapi belum menyelesaikan secara tuntas dosanya ini, biasanya orang ini susah dengar suara Tuhan. Susah dapat pesan Tuhan. Kenapa? Telinga dan mata rohaninya itu ditulikan, ditutupi oleh roh tertentu. Oleh roh mana? Roh perzinahan.